Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan dulu kameranya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan manajemen perkantoran di pertemuan yang kelima, ya. Pertemuan yang kelima sebelum kita UTS, jadi nanti masih ada pertemuan lagi minggu depan, ya. Baik, sebelum memulai perkuliahan seperti biasa, hari ini siapa yang mau sharing motivasi? Saya ada, Bu. Ya, baik. Silakan, Nadila. Berhentilah mencari alasan mengapa kita gagal, mulailah mencari alasan mengapa kita harus sukses. Maksudnya itu, saat kita menemui sebuah kegagalan, kita tidak perlu mencari-cari alasan yang membenarkan kenapa kita bisa gagal. Karena alasan-alasan itu tidak akan membuat kita belajar dari kegagalan tersebut. Justru akan memupuskan semangat dan motivasi kita. Maka dari itu, kita harus selalu mengingat mengapa kita harus sukses, untuk siapa kesuksesan kita, dan bagaimana strategi kita dalam mencapai kesuksesan tersebut. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Nadila untuk sharing motivasinya di siang hari ini. Ya, jadi ketika kita menemukan suatu kegagalan, jangan mencari alasan, ya, karena disitulah sebenarnya mungkin sukses kita baru dimulai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi hari ini, lanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara mengenai surat masuk dan surat keluar, ya. Hari ini kita akan bicara mengenai surat elektronik. Surat elektronik itu apa? Seperti yang pernah atau mungkin teman-teman sekarang gunakan, ya. Surat elektronik adalah kata lain dari email, ya. Saya akan share untuk materinya, teman-teman juga bisa buka di bukunya masing-masing, dan selama saya share materi, teman-teman saya izinkan untuk menonaktifkan kamera. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah. Oke, baik, surat elektronik, ya, udah nggak asing lagi sebenarnya. Karena yang namanya surat elektronik itu semua orang saat ini pasti punya. Dan semua orang saat ini sangat familiar sekali menggunakan surat elektronik ini, atau yang sering kita sebut dalam istilah simpelnya adalah email. Kenapa kita harus pakai email? Karena ketika kita menggunakan perangkat elektronik, ya, kayak handphone, kemudian data, ya, yang harus kita masukkan, atau mungkin pada saat kita mengisi form, ya, biasanya itu ditanya emailnya, gitu. Jadi email itu sudah merupakan satu hal yang dekat sekali dengan kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari, ya. Apa sih yang dimaksud dengan email? Ya, selama ini yang namanya email kan kita taunya itu yang akun yang bisa dipakai buat akses kalau kita sedang online, gitu ya. Paling mudah tuh ya seperti itu mengingatnya, ya. Jadi email ini adalah yang kita sebut dengan surat elektronik. Kalau dulu kita mau kirim surat, banyak sekali prosesnya. Menulis dulu, ya, kita tulis dulu suratnya di kertas, kemudian setelah kita tulis, kita masih ada proses pengiriman, ya, supaya sampai ke penerima surat, gitu. Nah, kalau pakai email gimana? Apakah proses itu ada? Proses itu tetap ada kalau kita menggunakan email, hanya beda saja sistemnya, caranya beda. Kalau dengan surat kita butuh waktu beberapa hari, paling cepat 1 hari. Tapi kalau kita menggunakan email, saat kita kirim mungkin di selisih menit sekian menit itu sudah terima. Bahkan kalau misalnya jaringannya bagus, akan langsung real time. Saat itu juga bisa diterima oleh si penerima email tadi. Jadi email itu lebih cepat, ya. Tidak hanya lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah. Kenapa lebih murah dan lebih mudah? Kita tidak perlu beli perangko,
Kita tidak perlu datang ke kantor pos untuk mengirimkan surat kita. Kemudian mudah itu adalah kita nggak perlu lagi cari kertas buat nulis, tapi cukup di perangkat kita. Bisa di laptop, bisa di handphone. Itu yang dimaksud dengan lebih mudah. Nah, email ini adalah surat yang dalam prosesnya mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain. Waktunya bisa kapan saja, bisa di mana saja, tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan tempat, ya. Jadi kalau saya mau kirim surat ke luar negeri, saya mau kirim surat ke daerah lain, dengan email ini lebih praktis. Nggak perlu saya cari DHL, saya cari LTH, nggak perlu saya mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena mau dia di dalam negeri ataupun di luar negeri biayanya sama, gitu. Kemudian hal lain yang lebih menguntungkan adalah ketika kita menggunakan email, bukan hanya tulisan yang bisa tersampaikan. Ya, kalau di surat kita hanya bisa kirim tulisan aja, yang kita tulis itu yang diterima. Kalau mau ngasih gambar ya harus dengan foto, gitu. Nggak mungkin juga kita gambar gitu kan. Tapi kalau dengan email ini banyak sekali hal yang bisa kita sertakan di situ. Ada tulisan, ada gambar, ada suara, nih biasanya kita pakai voice note gitu ya, atau pakai video ya. Gimana caranya? Bisa di-attach. Di-attachment jadi lampirannya. Jadi kita rekam dulu video kita atau suara kita, kemudian filenya itu yang dikirimkan melalui email tadi. Ya, jadi proses kerja email itu lebih simpel, lebih mudah, dan lebih murah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Ya tadi saya ceritakan kalau yang manual ada counter pos. Kalau misalnya yang email ini gimana? Tetap ada, cuma bentuknya bukan kantor pos. Ya, kita harus punya server email servernya gitu. Nah, email server inilah yang berfungsi sebagai kantor posnya. Jadi email yang kita kirim dari laptop kita dikirim dulu ke mail server ini. Dari mail server baru ada yang namanya electronic mailbox. Siapa yang mengantarkan suratnya? Ya, kalau di dalam surat manual ada tukang posnya yang deliver, ya, si pengirimnya, si pengirim pesannya, ya. Dan cara kerja email ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau kantor pos Sabtu, Minggu mungkin libur, tidak ada pengiriman, kecuali kilat khusus atau kilat tercatat misalnya seperti itu. Tapi kalau di dalam email, mau hari Minggu, mau malam Minggu, kalian lagi di luar, lagi di jalan, tetap bisa dikirimkan. Gitu. Nah, komponen dalam email apa saja? Saya yakin teman-teman udah sering lihat semua nih, ya bentuk email kayak gini. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Ya, satu persatu. Ini di dalam buku sudah ada juga ya penjelasannya. Saya hanya merangkumkan lebih ringkas supaya teman-teman lebih mudah melihatnya secara visual. Ya. Jadi komponen email yang ada di dalam badan email itu sendiri apa saja. Kalau Anda buka ya email Anda, biasanya ada tuh tulisan to, ya. To itu adalah menyatakan ke alamat mana email itu akan dikirim atau pesan itu akan dikirim. Jadi to ini untuk penerima pesan. Orang yang menerima email yang kita kirimkan gitu. Kemudian di bawahnya biasanya ada form. Form ini adalah dari siapa yang mengirimkan pesan tersebut. Nah, ini diisi oleh si pengirim pesan. Biasanya nggak perlu diisi, kalau di email itu udah otomatis si pengirim pesan, emailnya si pengirim pesan saya akan kebaca di situ. Nah, kemudian ada yang tulisannya CC, ya biasanya email nanti disisihkan ya ke saya kalau ada lagi kerja kayak gitu. Email disisihkan ke saya, kemudian supaya saya dapat tembusanan. Jadi kalau di dalam surat biasa, ya minggu lalu surat yang surat masuk surat keluar, ini adalah lampirannya, tembusannya. Ya, surat ini ditembuskan ke siapa gitu. Misalnya saya mau kirim surat ke Alif gitu. Terus saya mau kirim surat juga ke Nadila. Saya nggak perlu ngirim satu-satu tuhnya. Ke Alif kirim, ke Nadila kirim. Atau mungkin saya kirim
pesan suratnya ke Alif, tapi Nadila harus tahu karena Nadila sebagai atasannya atau sebagai pihak ketiga misalnya seperti itu. Jadi harus saya CC-kan misalnya seperti itu. Jadi to-nya kepada Alif, CC-nya kepada Nadila. Gitu. Ya. Nah, kemudian CC ini bisa berapa? Bisa berapa orang? Sama seperti itu. Bisa lebih dari 1 orang. Jadi kalau misalnya Anda kirim surat ke 1 orang tapi tembusannya banyak, ya, biasa kalau di surat biasa itu kan ada ya tembusannya 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Tembusannya banyak, masukin semua namanya di CC ini. Gitu, pakai tanda yang titik koma itu. Ya. Jadi CC ke Nadila, kemudian CC ke Rifka, CC ke Fatra, misalnya seperti itu. Itu bisa semuanya langsung. Nah, biasanya di samping CC atau di bawahnya itu kalau kita klik ya ada tulisan BCC. Nah BCC ini nggak langsung terdisplay biasanya, kita harus klik dulu gitu. Nah BCC itu adalah blank carbon copy. Fungsinya apa? Fungsinya dia sama seperti CC sebenarnya ya, ditujukan kepada orang lain juga ya sebagai tembusan misalnya seperti itu. Hanya saja di dalam BCC ini alamat email yang dituju tidak tertera gitu, jadi nggak kelihatan. Contoh gini, saya kirim surat tadi ke Alif, kemudian saya CC ke Nadila, kemudian saya BCC-kan ke Ade misalnya seperti itu ya. Nah si Alif dan Nadila bisa saling tahu bahwa surat yang saya kirim tadi dikirimkan ke Alif, tapi ada tembusannya ke Nadila. Begitu juga Alif, dia tahu surat yang dikirim ke Alif ada tembusannya ke Nadila. Tetapi Alif dan Nadila tidak tahu kalau saya mengirim juga sebenarnya ke Ade gitu. Jadi BCC ini hidden, nggak kelihatan. Nah, fungsinya apa si BCC ini? BCC ini biasanya kita tujukan kepada orang yang memang dia tidak harus terdisplay nama emailnya, atau surat ini yang dikirimkan ke BCC ini sifatnya ada rahasia. Misalnya surat ini sebenarnya dikirimkan ke Alif dan Nadila, tapi dia nggak perlu tahu bahwa kita kirimkan juga ke adik tadi gitu. Ya, itu fungsi BCC yang teman-teman jarang pakai biasanya. Ya, tapi nanti kalau di dalam aktivitas manajemen perkantoran di kantor, Anda harus familiar pakai ini, ya. Form itu untuk siapa, CC itu untuk siapa, BCC itu untuk siapa, ya. Kalian harus familiar dengan ini. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya subjek, ya. Subjek kalau di surat yang minggu lalu itu perihal. Gitu ya, di surat manual itu perihal. Jadi inti atau pesan yang akan Anda tulis dalam surat itu apa gitu. Jadi misalnya Anda mengirimkan laporan atau mungkin penawaran gitu ya. Nah, berarti subjeknya adalah penawaran harga bahan kimia, atau mungkin order pemesanan apa, atau mungkin price list 2021 misalnya seperti itu. Jadi subjek ini biasanya dibaca lebih dahulu sebelum kita membuka isi surat. Ya. Ini harus diisi. Nah, teman-teman kuliah di kampus ini biasanya kalau kirim tugas nggak ngisi subjeknya. Gitu. Nah, setelah ini saya ingin supaya teman-teman tahu maksudnya subjek ini apa gitu. Jadi kalau Anda kirim tugas harusnya ditulis di situ ya. Tugas manajemen perkantoran Fatrah 19.102 misalnya seperti itu. Itu harus ditulis. Kenapa? Supaya ketika surat itu datang, email itu datang, saya tahu ini suratnya siapa, si Fatrah atau suratnya si yang lain gitu ya. Karena yang dibaca duluan adalah subjeknya. Kenapa harus pakai ini? Kenapa teman-teman harus familiar pakai ini? Gini, sekarang kalian semester 4. Ya. Bukan tidak mungkin di semester
5 atau di semester 6 Anda mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Biasanya di dalam surat lamaran pekerjaan ketika Anda menulis yang dilihat subjeknya dulu gitu. Di iklan biasanya kan ditulis tuh ya posisi yang dilamar ya, marketing misalnya, MKT gitu. Kemudian finance misalnya, FIN misalnya seperti itu. Jadi di subjek ini Anda tulis ya, surat lamaran pekerjaan atau tulisnya CV, kemudian MKT 201 misalnya seperti itu kodenya. Nah, ada lagi yang nulis misalnya CV FIN 102 misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Ketika HRD membuka email, dia langsung tahu, oh ini dia ngelamar bagian marketing. Maka surat ini langsung ditaruh di Dropbox-nya marketing. Gitu. Di filenya si HRD, dia pasti punya masing-masing tuh. Oh ini orang yang nanti interview bagian marketing, ini interview bagian finance, ini interview bagian logistik, misalnya seperti itu. Nah ini untuk memudahkan. Makanya kalau Anda menulis surat, Anda mengirim email, subjek harus ditulis. Gitu. Ya. Nah, subjek ini menunjukkan isi yang mau kita sampaikan tentang email tadi. Ya. Kemudian ada pengirim ya, biasanya sender ya. Formnya sama sendernya tuh biasanya jadi satu, atau di bawahnya tuh ada nanti dia suruh ngisi lagi ya, tapi biasanya kalau di email tuh udah otomatis. Kemudian tanggal juga otomatis ya. Kemudian yang lembaran yang kosong ya, yang lembaran kosong ini saya tunjuk pakai ini kelihatannya. Ini disebut dengan badan surat. Ya, ini badan surat. Jadi contohnya kalau Anda mengirimkan surat dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF ya, kan PDF kan nggak bisa di-copy ya. Nah, itu Anda kasih surat pengantarnya di sini nih, di badan email. Gitu. Assalamualaikum atau mungkin dengan hormat ya, Bapak Ade Roni di tempat misalnya seperti itu. Bersama ini saya kirimkan surat penawaran kerjasama PT ABC kepada perusahaan Bapak ya. Kemudian Anda tulis di bawahnya misalnya penawaran disertakan dalam lampiran di email ini, terima kasih gitu kan, misalnya seperti itu ditulisnya di badan email. Nanti file yang tadi PDF atau mungkin ada brosur yang bentuknya JPG atau PNG, Anda attachment gitu, jadi lampirannya ya. Tetapi di dalam badan email harus dimasukkan kalimat atau pembukaannya, apa nih yang dikirim gitu. Jangan tiba-tiba kirim tuh CC udah diisi, subjek udah diisi, langsung deh diisi ada quotation bentuknya PDF, ada brosur bentuknya PNG, kemudian ada overview perusahaan bentuknya PPT. Kalian attach tiga-tiganya, tapi di badan emailnya kosong. Gitu. Ini apa? Orang tidak bisa, dia tidak, si pembaca tidak menjelaskan, tidak bisa membaca apa sih ini yang dikirim, kok banyak banget attachment tapi nggak jelas gitu. Ya, jadi komponen email ketika Anda menuliskannya, meskipun ini bentuknya elektronik, harus jelas, sama seperti kita menuliskan secara manual. Kalau manual kan kayak gitu. Ada suratnya, ada lampirannya, kemudian kita staples atau kita kasih trigonal clip ya, jadi orang langsung tahu, oh di dalam map itu selain ada surat, ada brosur, ada sebagainya. Ya, oke. Kemudian alamat email. Nah ini alamat email. Ya, saya yakin semuanya punya email. Ya, dan lebih dari satu. Ya, ada email yang khusus buat sosmed. Ada email yang khusus buat ngirim tugas sekolah atau kuliah. Mungkin masih banyak lagi nih email buat main game, misalnya kayak gitu. Kalian punya email macam-macam tuh. Nah,
email tuh apa sih ya, cara nulisnya gimana. Yang dimaksud bagian dari email itu sendiri ini ya, biasanya nih saya kasih contoh medina@gmail.com. medina_s@gmail.com gitu ya. Medina ini adalah namanya. Kadang-kadang kalau misalnya Anda sedang mendaftar email, saya tidak perlu menjelaskan gimana caranya registrasi ya. Anda daftar email kayak gini nih, saya pengen bikin email nama saya Medina gitu, tapi saya udah nggak bisa lagi nulis nama lengkap saya. Bisa pakai kode misalnya Medina 123 atau Medina 0974 misalnya seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan si pemilik email. Ya biasanya ketika Anda mendaftar nanti akan ada rekomendasi email mana saja yang sudah digunakan. Kalau misalnya email itu udah dipakai sama orang lain, Anda nggak bisa pakai lagi gitu ya. Nanti ada notifikasinya yang warnanya merah itu. Kemudian mereka akan merekomendasikan, ini loh yang belum dipakai gitu ya. Nah, Medina ini yang disebut dengan username, si pemilik email ya. Tanda A ini Akyong ya, ini adalah tanda emailnya Anda ikut providernya siapa ya, ikut providernya siapa. Ini si Gmail ya, nama hostnya, domainnya. Jadi @ pasti diikuti dengan domain ya. Kemudian belakangnya baru bisa com, bisa net dan sebagainya. Ini tergantung kalian pakainya email apa. Misalnya email yang bentuknya universal biasanya com gitu ya. Nah, ini adalah email. Nah, gimana sih Bu kalau saya bikin email? Bikin email itu kalau Anda punya beberapa email ya, usahakan ketika membuat email itu mudah diingat gitu ya. Jadi misalnya Medina 123 atau mungkin Medina 1S, Medina 2S, Medina 3S gitu ya. Itu yang lebih mudah. Jangan bikin yang aneh-aneh karena kecenderungannya kita lupa gitu. Kalau misalnya Anda nanti sudah mau menggunakan email ini untuk bekerja, untuk urusan administrasi pekerjaan yang memang bukan email kantor, tapi emailnya email pribadi, misalnya untuk ngelamar kerjaan, gunakan nama yang resmi, ya. Jangan pakai nama yang lucu-lucu atau nama yang nyeleneh, yang nyentrik gitu ya. Nggak usah. Kalau untuk yang urusannya formal, gunakan juga namanya nama formal, nama resmi gitu. Jadi kalau misalnya selama ini belum punya, bikin aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai nama yang terbacanya itu terkesan tidak serius atau kurang formal ya, karena ini urusannya untuk urusan yang formal, lamar pekerjaan gitu. Kemudian nih tadi yang saya sebutkan ada domain.com, net dan sebagainya. Com ini biasa digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan belakangnya com, bisnis ya yang berhubungan dengan bisnis itu com ya. Kemudian .net itu kalau dia internet service provider ya, jadi kayak Bisnet, kemudian CBN, net ya. Itu adalah penyedia layanan internet ya, internet service provider. Kemudian kalau yang belakangnya org berarti dia adalah domain suatu email untuk organisasi gitu ya. Organisasi biasanya belakangnya org. Kemudian sekolah. Nah, sekolah ini ada yang edu, ada yang SCH ya. Kalau di Indonesia kita pakainya SCH. Tapi untuk yang lain ya, itu pakainya edu ya, mungkin yang di luar atau mungkin yang sekolah tapi pendidikan tapi sifatnya umum pakainya edu. Kemudian yang pemerintahan pakainya government ya. Kalau kita pakainya GoID Indonesia ya. Kemudian TV biasanya .tv, itu biasanya stasiun TV ya, ini dia. Ya, jadi kalau sekolah, nah tadi sekolah kan .edu ya, tadi saya bilang ini dibagi lagi. Kalau di Indonesia universitas pakainya ACID. Kemudian kalau SD, SMP, SMA pakainya SCH.id. Pemerintahan GoID ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang lokal, perusahaan yang nasional ya, bukan yang internasional. Skalanya internasional berarti belakangnya GoID. Tapi kalau yang skalanya dia internasional pakainya com. Ya, jadi dari email kita bisa baca ya, dari email perusahaan. Ruang lingkup perusahaan itu seperti apa. Oke.
Kemudian manajemen email. Nah, email ini ternyata harus ada manajemennya, ya. Di manajemen perkantoran, hal-hal yang mungkin menurut teman-teman itu biasa aja ya, kayak kertas kemarin ya, arsip itu, cuman kertas aja, tapi ternyata ada manajemen arsip. Surat misalnya, ada surat masuk, surat keluar, kan kita kalau ada surat masuk, surat keluar, ya udahlah, udah dibuka, udah dibaca ini, gitu kan. Tapi ternyata ada manajemennya, surat masuk bagaimana penanganannya, surat keluar bagaimana penanganannya, harus dikasih nomor, harus di-backup, simpan, di filing gitu ya. Nah, email juga sama, ada manajemen email, ya. Nah, tadi saya bilang minimal membuat 2 email, pribadi dan resmi. Pribadi itu kalau kita mau pakai misalnya untuk kegiatan komunitas, organisasi, main game dan sebagainya, pakai yang pribadi. Tapi untuk urusan-urusan resmi, kalau Anda sudah mendapatkan email resmi dari perusahaan, pakai itu. Tapi kalau belum, bikin 1 email pribadi juga, tapi yang formal, tadi yang saya bilang tadi itu. Nah, ini pilihan ada di kita untuk manajemen email ini. Ya. Kemudian kapan email itu harus kita cek? Kadang-kadang gini nih, kalau kita nih gayanya nih, kalau kirim email harus kasih tahu, buka email, saya kirim email gitu. Karena kita belum terbiasa manajemen, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya email, ya kita wajib tiap hari cek email setiap pagi. Ya, kalau HRD yang lagi rekrutmen itu punya jam buka email tuh jam 11. Ya, jadi kalau kalian ngirim lamaran pekerjaan, itu tuh jam-jam dibukanya email tuh biasanya jam 11 ya. Nah, kalau Anda sebagai karyawan ketika sampai kantor ya, itu harus buka email karena semua tugas, semua pekerjaan kita akan terlist di situ, di email itu. Itu makanya handphone sekarang kan juga udah canggih ya, kita udah bisa set up email, bahkan lebih dari 1 email, kita bisa cek email kita di handphone, kalau ada email masuk, ada notifikasi, baca dulu sekilas, nanti di kantor baru buka dari laptop, supaya kita kerjanya lebih gampang, gitu. Karena kalau download file-filenya di handphonenya cepat penuh, misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan manajemen email. Ya. Email ini bisa di backup, bisa di-save ya sebagai arsip teman-teman, gitu. Misalnya habis ikut training, dapat sertifikatnya sertifikat e-sertifikat gitu ya. Kalau Anda bukanya dari handphone kan cuman lihat aja, nggak di-save di handphone, ya. Tapi yang penting udah dapat sertifikatnya, nanti dibuka lagi di laptop, ya. Begitu di laptop, simpen di folder, gitu. Jadi file, supaya nggak hilang. Karena kalau misalnya di handphone pas kita bersih-bersih ya, clear cache misalnya ya, hilang tuh semua di handphone. Ya, makanya Anda harus punya arsipnya di dalam laptop kalian, gitu ya, untuk manajemen email. Nah, untuk email-email lama yang memang udah nggak ada urgensinya lagi, Anda bisa hapus atau mungkin pakai sistem sistem otomatis, misalnya email yang lebih dari 6 bulan otomatis terhapus, atau email yang lebih dari 2 tahun otomatis terhapus, itu bisa juga dilakukan ya. Kemudian kalau Anda punya email biasanya, nah ini cerita zaman dulu tuh kita ada yang namanya mailing list ya, yang disebut dengan milis gitu ya. Nah, jadi gunakan mailing list yang perlu aja, nggak usah semua milis itu diikutin gitu ya. Milis itu satu komunitas. Kalau dulu itu ini sempat terkenal sebelum ada Facebook, sebelum dulu namanya Friendster ya, Friendster ya kalau nggak salah saya namanya. Kemudian ada namanya mailing list ya, jadi kita bisa ngobrol, komunikasi lewat chatnya tapi kayak surat gitu. Kalau dulu saya nggak tahu nih, kalian zamanin nggak? Pernah nggak ikut kayak ginian, milis? Ada yang pernah? Nggak ada? Ini anak muda semua ya? Anak kelahiran 80 semua? 80, kalian kelahiran 2000 ya? Anak Iya.
ribuan ya, berarti nggak sempet zamanin ini. Jadi dulu itu ada yang namanya mailing list gitu. Nah biasanya kalau kita punya mailing list yang banyak, kita ikut komunitas A, B, C gitu ya, suka masuk spam gitu. Jadi email-email penting kita malah nyepam masuk ke sana gitu. Makanya mailing list itu sekali masuk bisa ratusan bahkan bisa ribuan tergantung jumlah anggotanya. Kalau sekarang kan lebih simpel, tinggal ikut FB, tinggal ikut IG, Instagram, kemudian tinggal ikut Twitter ya. Itu hanya nama emailnya yang didaftarkan, tapi kita punya akun nama kita sendiri ya, lebih simpel sekarang. Oke. Kemudian email-email yang penting Anda bisa simpan ke dalam folder khusus ya, yang misalnya Anda dapat panggilan kerja atau Anda dapat akun ujian ya, itu Anda manajemen sendiri, simpan. Oke, kemudian bagaimana tipsnya membuat email dan password? Sebenarnya email dan password ini teman-teman udah lebih jago dari saya ya, kalau bikin password gak kedetek, gak kebaca sama orang lain gitu ya. Nah, membuat password sebisa mungkin yang orang tidak menduga gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kan password itu harus kombinasi nama dan angka. Kadang-kadang kita lupa nulisnya adalah nama terus tanggal lahir ya. Nah, yang saya tahu untuk nama dan tanggal lahir itu sekarang tidak disarankan karena mudah terbaca oleh sistem di dalam internet ya. Jadi usahakan jangan pakai nama dan tanggal lahir atau tahun lahir, tapi pakai saja yang lain gitu ya. Kayak misalnya nomor handphone tapi belakangnya atau tengahnya, atau mungkin nomor motor yang orang nggak kira gitu ya. Nah, jadi kombinasi-kombinasi seperti itu Anda harus perhatikan. Nah, tapi jangan juga membuat kombinasi yang menyusahkan diri sendiri. Misalnya Pak bikin A-nya pakai akeong gitu kan, atau bikin A-nya pakai angka 4 gitu ya. Begitu Anda lupa 3 kali atau berapa kali Anda masukin itu langsung ke lock gitu. Nah, makanya hati-hati juga. Saya pernah dapat saran bahwa kalau bikin password itu daripada bikin kombinasi yang ribet dan menyusahkan, mendingan pakai kalimat yang atau pakai kombinasi yang orang nggak duga gitu ya. Maksudnya panjang nggak apa-apa. Ya, panjang nggak apa-apa. Toh minimal kalau nggak salah sekarang kan 6 atau 8 ya. Jadi misalnya satu-satu aku sayang ibu gitu. Misalnya seperti itu. Atau 1, 2, 3 sayang semuanya gitu kan. 1, 2, 3 angka kan. 1, 2, 3 gitu kan. Tapi saking panjangnya gitu orang malah justru nggak aware gitu ya. Jadi itu tips dan trik, tapi tergantung balik lagi kepada kita. Ya, kita lebih prefer menggunakan password seperti apa. Yang penting jangan menyusahkan kita ketika kita akan mengaksesnya kembali. Ya, punya banyak email, punya banyak akun, saya yakin deh pasti ada yang pernah kelupaan password. Sama, saya juga gitu. Saking banyaknya akun saya ya. Untuk akun pendidikan aja saya punya lebih dari 3 gitu ya. Maksudnya 3 tuh gini, bukannya emailnya yang 3, bukan. Saya daftarnya dengan satu email, tapi saya nanti dapat kodenya banyak gitu. Akhirnya itu sering lupa. Jadi misalnya kayak Smart Lecture, ya. Kemudian nanti ada lagi yang laporan apa itu passwordnya beda-beda gitu. Nah makanya bikin sesimpel mungkin. Ya. Oke, kemudian spam. Nah, tadi saya sempat menyinggung sedikit apa itu spam. Spam itu adalah email-email yang dia datang tidak diundang. Misalnya, Anda pernah ngeklik satu link apa, tiba-tiba dia ngirim notifikasi, atau mungkin Anda nggak tahu, Anda langsung yes, padahalnya di situ ada pertanyaan yang, boleh nggak kalau saya kirimin brosur, boleh nggak saya kirimkan notifikasi apa gitu. Anda langsung yes, tiba-tiba begitu Anda buka email, spamnya jadi banyak banget gitu. Ya, bahkan kadang-kadang email yang justru penting buat kita masuk ke spam gitu ya, karena mungkin email kita penuh dan sebagainya. Ya, jadi salah satu tipsnya tadi manajemen email diatur supaya nggak pada masuk spam. Ya, ini pasti akan pernah terjadi. Ya, Anda harusnya dapat kode ujian melalui email,
kok di saya nggak dapat, teman-teman saya dapat, atau Anda harus dapat link Zoom dari email, kok di saya nggak masuk ya linknya ya gitu, padahal masuknya ke spam gitu. Ya, tapi sekarang bisa dihindari dengan block address. Kalau kita tahu address yang biasanya kita nggak menerima email tertentu. Kalau di milis kita bisa langsung hentikan gitu ya. Jadi kayak kalau di sosmed itu di unfollow gitu lah. Jadi kita nggak ikut lagi milis itu gitu, supaya nggak masuk email spam tadi. Ya. Kemudian ini tadi milis ya. Kalau milis itu saya hanya memperkenalkan saja karena ini udah nggak zamannya sebenarnya, tapi di buku ada. Milis itu adalah sekumpulan alamat email yang digunakan oleh orang-orang yang punya hobi yang sama atau kesukaan yang sama. Jadi misalnya satu komunitas, surat menyurat, kalau dulu gitu kirim-kirimannya pakai surat-surat, bukan pakai chat, karena belum ada chat. Ya, chat itu dulu hanya ada di YM, Yahoo Messenger. Ya, saya nggak tahu teman-teman juga zamanin atau enggak itu YM tuh. Nah, kalau sekarang lebih enak pakai handphone, ada Line, ada WA, ada Telegram, ya pilihannya lebih banyak dan lebih simpel. Kalau dulu ini kita pakainya milis, ya. Jadi milis itu kita harus daftar dulu, di-approve dulu, baru kita bisa ikutan, ya. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi dari grup yang ada di milis tersebut. Nah, kemudian apa sih perannya email di dunia kerja dan di pendidikan terutama? Di dunia kerja sudah merupakan jadi satu keharusan bahwa kita harus familiar dan berinteraksi dengan email dalam kegiatan kita sehari-hari, ya. Karena semua pekerjaan sekarang udah paling cepat yaitu kirim lewat email, ya. Kirim lewat email, berkas dikirim lewat email, kemudian segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita, rapat, meeting, Zoom, dan semuanya lewat email. Begitu juga di pendidikan. Mungkin 1-2 tahun sebelum ini, email kita cuma dipakai buat sosmed. Ya, tapi setahun belakangan, email kita banyak terpakai ketika kita harus Zoom online, harus Gmeet online, harus ngisi link absensi, harus ngisi pendaftaran misalnya daftar akun, ya. Jadi di dunia pendidikan email ini juga sangat besar manfaatnya karena orang butuh internet akses. Anak-anak kecil, anak-anak SD mungkin udah nggak pakai email mamahnya lagi, dia bikin email sendiri, dibikinin ya supaya tiap hari bisa Zoom, bisa sekolah. Ya. Jadi kalau di rumah itu ada 5 orang, 5-5-nya punya gadget semua, itu berarti ada 5 email minimal. Karena satu orang bisa bikin lebih dari satu, gitu ya. Jadi fungsi email ini banyak di dunia pendidikan buat belajar, di dunia pekerjaan buat pekerjaan kita yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya. Nah, selain itu fungsi lain apa? Misalnya meskipun email Anda itu email yang pribadi, tapi ini bisa digunakan juga untuk aktivitas yang lain, misalnya e-commerce ya. E-commerce itu juga kita pakainya email. Karena kalau kita bikin satu web atau mungkin produk display ya, kita juga harus mendaftarkan email kita untuk bisa menjadi member ya. Contoh kamu buka toko di Tokopedia atau buka toko di Shopee untuk jadi reseller, itu masuk dari e-commerce ya, dan yang didaftarkan ya email kita. Jadi semua passwordnya dikirim di situ, akun kita dikirim di situ, kemudian 4 digit kode yang harus dimasukkan dikirimnya ke situ semua. Gitu. Ya, jadi betapa pentingnya email saat ini. Ya. Oke, dengan adanya email, pembelajaran di sekolah hari ini menjadi lebih efektif. Ya, media informasi, media komunikasi menjadi lebih mudah, lebih hemat. Ya, lebih hemat yang gimana, Bu? Orang sebenarnya juga sama aja, Bu. Orang kita keluar kuota, iya. Kalau kuota karena di negara kita kuota masih berbayar ya. Kuota itu masih menjadi satu produk eksklusif ya. Jadi kita harus beli gitu. Artinya beli itu gini.
ada tempat yang mungkin memang free untuk internet akses, jadi kita bisa akses di mana saja. Tapi kalau di rumah kan, kalau kita nggak punya provider sendiri, ya kita nggak punya wifi sendiri, ya beli kuota handphone gitu. Dan handphone itu nanti untuk medianya, prosesnya belajar mengajar, kita menghubungkan internet itu dari handphone, misalnya meskipun pakai laptop, ya misalnya di tethering atau pakai hotspot, misalnya di rumah berbarengan makanya 3 laptop dengan 1 handphone itu kan bisa ya, pakai hotspot atau di tethering ya. Jadi itu perannya ya, manfaatnya. Nah, di dalam eksternal ya, di masyarakat luas, semua tempat juga ini berguna email ini, contoh kayak di lingkungan tempat kita tinggal, komunitas, kita juga pakai ini ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah belajar mengenai atau paham mengenai email ini atau surat elektronik ini, kita sudah terhubung dengan teknologi. Paling tidak nggak gaptek banget deh gitu ya. Kalau pakai handphone atau kita pakai teknologi nggak gaptek banget karena kita sudah kenal dengan email. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, ketika kita menggunakan email dalam berinteraksi dalam aktivitas kita sehari-hari, ada ketentuan juga yang namanya etika beremail. Jadi ketika Anda mengirim email, ya, tadi harus menjelaskan tadi kan ya, saya jelasin ya, bagaimana ngasih judul pesan, kemudian ngisi subjek, kemudian nama, ya. Jangan ngirim email ke orang banyak ya, misalnya Anda blast email ke banyak orang dalam satu data teman-teman, ya, Anda kirim banyak, misalnya mau ngirim promosi atau penawaran, itu tidak sopan. Ya, tidak sopan, artinya mungkin orang itu tidak berkenan dengan brosur yang kita kirim gitu ya. Jadi kalau Anda broadcast langsung ke semua orang tanpa pilih kepentingannya, itu juga tidak baik. Jadi ada etikanya ketika kita mengirimkan email ya. Kemudian tadi ya fungsinya BCC ya. Jadi pada saat mengirim email ke banyak orang yang tidak saling mengenal, sebaiknya gunakan ini. Atau tadi orang tadi punya privasi yang tidak harus tahu si CC tadi ya, dengan yang tadi yang harus tahu, ya gunakan BCC ini gitu ya. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital semua ketika Anda mengirim email. Gunakan kalimat biasa yang sesuai dengan ejaan, misalnya yang huruf besar ya harus huruf besar, yang huruf kecil ya huruf kecil gitu. Jangan semuanya pakai bold, udah huruf besar masih di bold gitu ya. Jadi itu menunjukkan etika kita, cara kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Kemudian jangan menulis pesan atau memforward email atau pesan yang tidak ingin dipublikasikan, misalnya sebenarnya itu rahasia sifatnya, kemudian Anda broadcast ke orang lain, ya itu nggak boleh. Ya, jadi ada etikanya ketika beremail. Kemudian boleh menggunakan tanda emoji ya untuk menghindari kesalahpahaman. Misalnya kalimatnya itu Anda panjang, tapi Anda gimana ya, karena nggak ketemu sama orangnya langsung, supaya nggak salah tafsir, pakai emoji. Ya, sering kan ya kita pakai emoji, misalnya tangan seperti ini ya, kemudian smile, bahwa ini sebenarnya kalimat biasa gitu, seperti itu. Oke. Kemudian hindari email yang bisa menimbulkan kontroversi ya. Tadi ya saya bilang jangan forward ke orang yang kita tidak kenal ya. Kemudian kasih nama di akhir ya. Jadi siapa pengirimnya gitu. Boleh nama, boleh inisial. Kalau memang Anda biasa dengan inisial yang orang kenal, kalau misalnya kodenya ED berarti ini dia, misalnya seperti itu. Atau misalnya kodenya MA misalnya Muhammad Alif, seperti itu. Jadi orang udah tahu, misalnya nggak perlu lagi tulis, atau cukup tulis alifnya aja gitu ya. Itu sebagai ciri ya orang yang mengirim email atau si pengirim, ciri si pengirim.
Ya. Ini emojinya yang Anda sering pakai biasanya. Oke. Itu materi yang saya share hari ini mengenai surat elektronik, ya. Ada pertanyaan? Silakan diaktifkan dulu kameranya. Ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Sambil saya tanya ya untuk kelas A, B, dan AP. Patra ada sama Ade Roni? Ada nggak? Patra ada yang izin nggak temennya? Trigesti, Bu. Izin. Izin, nah. Kenapa? Udah Trigesti dong, sama biasa Fajar. Oh iya, Fajar 2 ya. Ya. Oke, Ade ada nggak? Saya belum ketemu, belum lihat Ade nih. Ini Bu, Muhammad Rizky dia keluar duluan, lagi di luar, kuotanya habis. Oh iya, oke. Muhammad Rizky. Satu aja? Iya, satu aja. Kelas ini harusnya 33. Ini Patra ada 2 akun, Bu. Saya 2, Bu. 34 harusnya, saya kan 2. Saya 2 juga. Oh iya, oke. 34 berarti. Ya. Maksud kurangnya kan. Oke, baik ya, berarti sudah ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Bu, untuk UTS materinya sampai mana, Bu? Materinya sampai yang besok. Besok itu habis surat elektronik itu apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Kemarin itu kita voucher sudah, kemudian surat masuk, surat keluar sudah. Oh, berarti ini etika bertelepon. Ya, sampai situ besok. Ya, nanti minggu depan tolong ingatkan saya untuk kisi-kisinya. Soalnya tetap esai ya. Nanti saya akan berikan kisi-kisinya. Kalau sampai etika bertelepon, berarti nanti saya akan ambilkan masing-masing 1 unit, 1 bab, 1 soal. Oke, dan jangan lupa di saya ciri khasnya adalah pasti ada soal kasus. Ya. Jadi teman-teman harus menjawabnya sesuai dengan analisa, kemudian dihubungkan dengan materi yang ditanyakan ya di dalam buku ini. Oke. Tidak ada pertanyaan? Bu, mau materi 5, Bu. Materi 5 itu ini ya, hari ini ya. Ya, nanti saya upload di website ya. Yang belum saya upload berarti materi ini sama materi yang minggu lalu. Nanti saya upload. Minggu lalu udah, Bu. Oh, minggu lalu sudah ya? Udah kelihatan, Neng? Udah. Lupa. Udah Bisa semuanya udah bisa di-download? Udah 1-4 udah. Ya. Oke, berarti yang ini nanti saya upload juga. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Sampai ketemu minggu depan, ya. Minggu depan adalah pertemuan sebelum UTS, ya. Semoga teman-teman bisa hadir semua dan tetap jaga kesehatan semua, ya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya. Ya, oke, nanti saya upload. Ya, sampai ketemu minggu depan. Baik, saya langsung leave ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.